Selamat malam dan salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya Gerald Jonathan Maswara, asal Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Angkatan 2020, dengan NIM 2064004, semester 2, akan memaparkan materi sejarah Asia Tenggara dengan topik Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya atau disebut Sriwijaya dalam bahasa Jawa Sriwijaya. Tai yaitu Siwicai adalah dalam bahasa Sanskerta. Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. 2. Pusat Kerajaan Sriwijaya. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang bertarik 605 Saka 683 Masehi, Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapuntahyang berasal dari Minangatamuan. Lokasi yang tepat dari Minangatamuan masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Cudes dan didukung oleh Pierre-Yves Manguin. Selain Palembang, tempat lain seperti Moro Jambi atau Sungai Batanghari Jambi dan Morotakus, yaitu pertemuan Sungai Kampar kanan dan kiri Riau, juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. 3. Penaklukan wilayah atau ekspansi. Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7, pelabuhan Champa di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota panca di Indochina. Kota Indrapura di tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai Raja Khmer Jayawarman II, pendiri Kemaharajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa antara lain Tarumanegara dan Holling berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. 4. Struktur pemerintahan. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal stratifikasi sosial. Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadatuan, Vanua, Samariada, Mandala, dan Bumi. 5. Kehidupan perdagangan. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara, dengan berperan sebagai entry port atau pelabuhan utama di Asia Tenggara. Dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dasar berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jaringan perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. 6. Kehidupan budaya dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang kompleks, berlapis, kosmopolitan, dan makmur, dengan cita rasa dan halus dalam seni, sastra, dan budaya, dengan serangkaian ritual yang dipengaruhi ajaran Buddha Mahayana, berkembang di masyarakat Sriwijaya. Tatanan sosial mereka yang rumit dapat dilihat melalui studi prasasti, catatan sejarah asing, serta peninggalan candi-candi yang berasal dari periode ini. Kerajaan telah mengembangkan masyarakat yang maju, yang ditandai dengan kemajemukan masyarakat mereka, stratifikasi sosial, dan pembentukan lembaga administratif nasional kerajaan mereka. 7. Masa keemasan. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribusa. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir atau pengelana sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya dan kaya raya dengan tentara yang sangat banyak.
Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. 8. Kehidupan Kerajaan Sriwijaya di bidang politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Bidang politik. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya adalah wilayah kekuasaan, raja-raja yang berkuasa, dan hubungan dengan kerajaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah menjalin kerjasama dengan Kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembangunan vihara untuk para pendeta. 2. Bidang agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan Itsing, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Bahkan sebagai pusat studi agama Buddha, Itsing, kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letak yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. 3. Bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. 4. Bidang sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya, penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar, menyeluruh baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Itsing, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. 9. Warisan budaya atau peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Gumpung Moro Jambi. 2. Prasasti Talang Tuwo. 3. Candi Muara Takus. 4. Prasasti Telaga Batu. 5. Prasasti Ligor. 6. Prasasti Kedukan Bukit. 7. Prasasti Palas Pasema. 8. Prasasti Karangberahi.